Di sebuah lembah subur di daerah Magelang pada abad ke-8, berdirilah desa-desa kecil yang hidup rukun di bawah naungan hutan dan sungai-sungai jernih. Kabut pagi turun perlahan, membasahi sawah dan ladang milik para petani yang menggantungkan hidup pada tanah yang mereka sebut tanah para dewa. Lembah itu dikelilingi bukit-bukit menoreh yang menjulang bagai penjaga alam, menyaksikan kehidupan yang bergulir dengan ketenangan. Tidak ada yang menyangka bahwa di tanah inilah sebuah mahakarya dunia akan lahir. Masyarakat kala itu hidup dengan keyakinan spiritual yang kuat. Mereka memandang alam sebagai sahabat sekaligus guru, angin yang berhembus membawa pesan, sungai memberikan nasihat, dan gunung menjanjikan perlindungan. Di antara mereka, terdapat banyak pendeta dan pertapa yang dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan semesta. Setiap upacara dipenuhi bau dupa, suara kidung, dan harapan agar hidup selalu selaras dengan hukum alam. Di sebuah bukit kecil dekat aliran Sungai Progo, tinggal seorang resi tua bernama Resi Kalyana. Resi ini dikenal bijaksana, pendiam, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan meditasi. Namun, sesekali ia berbicara kepada para muridnya tentang visi masa depan yang ia lihat melalui keheningan batin. Pada suatu pagi yang berkabut, Resi Kalyana mengumpulkan para murid dan menyampaikan ramalan yang membuat mereka terdiam. Sebuah gunung suci akan bangkit dari tanah ini, katanya lirih namun tegas. Bukan dari batu alam, tetapi dari tangan manusia yang dipandu cahaya kebenaran. Ia akan menjadi tempat pencerahan bagi generasi yang belum lahir. Para murid saling berpandangan, mencoba memahami makna dalam kata-kata itu. Namun Resi tidak menjelaskan lebih lanjut, seolah tahu bahwa waktu sendiri akan mengungkap kebenarannya. Kabar mengenai ramalan itu menyebar dari satu desa ke desa lain. Para petani membicarakannya di ladang, anak-anak mengulang kisahnya saat bermain, dan para pemimpin desa mulai bertanya-tanya apakah ramalan itu berkaitan dengan dinasti Sailendra yang sedang naik kejayaannya. Perlahan, ramalan Resi Kalyana menjadi bagian dari perbincangan masyarakat, menciptakan rasa penasaran dan harapan yang samar. Tidak lama kemudian, berita tentang kehebatan dinasti Sailendra mencapai Magelang. Dinasti yang menguasai sebagian besar Jawa Tengah itu dikenal kaya, kuat, dan sangat menjunjung tinggi ajaran Buddha. Kabar mengatakan bahwa raja mereka sedang mencari tempat suci untuk sebuah bangunan monumental yang akan menjadi pusat dharma. Kecocokan antara kabar itu dan ramalan Kalyana membuat masyarakat semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Alam pun seakan merespons. Pada malam-malam tertentu, langit Magelang terlihat lebih terang dengan bintang-bintang yang berkilauan. Beberapa penduduk mengaku melihat cahaya samar turun ke puncak bukit menoreh, seakan memberi tanda. Meskipun banyak yang menganggapnya sekadar fenomena alam, kisah ini memperkuat keyakinan bahwa tanah mereka akan menjadi pusat perubahan besar. Sementara itu, para pemuka desa mulai mempersiapkan diri. Mereka merapikan jalan, membersihkan area hutan tertentu, dan menjaga kondisi desa tetap harmonis. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi dalam hati mereka memahami bahwa ramalan bukanlah sekadar kata-kata kosong. Tanah Magelang telah dipilih untuk sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia. Pada akhirnya, masyarakat hanya bisa menunggu. Mereka menjalani hari-hari mereka seperti biasa, namun dengan perasaan bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berubah. Tanah yang mereka pijak, sawah yang mereka garap, dan bukit yang selalu mengawasi mereka, semuanya akan menjadi bagian dari kisah besar yang baru dimulai. Dan di antara kabut pagi yang perlahan terangkat, takdir Borobudur mulai menampakkan bayangannya. Kabar tentang ramalan Resi Kalyana akhirnya sampai ke telinga para bangsawan dinasti Sailendra. Di pusat pemerintahannya yang megah, Raja Samaratungga duduk termenung mendengarkan laporan dari para utusan kerajaan. Mereka menceritakan tentang lembah Magelang, tanah subur yang dikelilingi bukit-bukit kokoh, serta cerita rakyat mengenai cahaya dari langit yang dianggap sebagai pertanda ilahi. Raja mengangguk perlahan, seakan mendapat konfirmasi atas gagasan yang selama ini bersemayam dalam pikirannya. Ia merasakan bahwa waktunya telah tiba untuk membangun sesuatu yang akan melampaui masa dan kekuasaan. Sejak muda, Samaratungga memiliki ambisi besar untuk menyatukan ajaran Buddha dalam sebuah karya agung. Bukan sekadar tempat ibadah, tetapi sebuah simbol perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan. Ia percaya bahwa sebuah monumen dapat menjadi guru bisu, yang memberi pelajaran tanpa kata,
menyampaikan dharma melalui bentuk, susunan, dan kisah yang terpahat. Namun gagasan besar itu membutuhkan seorang pemikir dengan kebijaksanaan luar biasa, seseorang yang mampu menjembatani dunia spiritual dan pengetahuan teknik. Disinilah nama Gunadarma mulai disebut. Ia adalah seorang arsitek sekaligus cendekiawan yang terkenal karena keahliannya membaca tanda alam, menghitung pergerakan bintang, dan memahami struktur batu. Konon, ia mampu membangun bangunan yang selaras dengan arah angin dan bayangan matahari. Ketika Raja Samaratungga memanggilnya ke istana, Gunadarma datang tanpa banyak kata, membawa aura ketenangan yang membuat para petinggi kerajaan menaruh hormat padanya. Dalam pertemuan itu, Raja mengutarakan keinginannya untuk membangun sebuah gunung suci sebagai lambang perjalanan menuju nirwana. Gunadarma mendengarkan dengan mata terpejam, seolah merasakan setiap makna dalam permintaan tersebut. Setelah lama hening, ia membuka mata dan berkata, "Bila tuanku hendak membangun gunung cahaya, maka tanah yang ada di lembah Magelang adalah tempatnya. Alam telah memilihnya." Perkataan itu membuat Raja Samaratungga tersenyum. Ramalan Resi Kalyana, tanda dari langit, dan intuisi sang arsitek, semuanya mengarah pada satu titik. Keesokan harinya, rombongan kerajaan berangkat menuju Magelang. Dalam perjalanan, Samaratungga menatap pemandangan sawah dan bukit yang diliputi kabut. Ia merasakan ada energi suci mengalir di tanah itu. Gunadarma pun berjalan perlahan, memperhatikan arah aliran sungai Progo dan Elo, memetakan kontur tanah, serta menghitung jarak antara bukit-bukit yang mengelilinginya. Dengan lirih ia berbisik, "Inilah mandala alam. Tidak satupun tempat di Jawa yang memiliki keseimbangan seperti ini." Para penduduk desa yang mendengar kedatangan raja segera berkumpul di lapangan. Mereka menyambut dengan penuh rasa hormat, dan di antara kerumunan tampak beberapa wajah yang masih mengingat ramalan Resi Kalyana. Ketika Raja Samaratungga menyampaikan niatnya untuk membangun monumen agung bagi ajaran Buddha, masyarakat terdiam sejenak, kemudian bersorak dengan campuran kagum dan haru. Mereka merasa kehormatan besar telah datang menghampiri tanah mereka. Namun, pembangunan sebesar itu bukan tanpa tantangan. Para pemuka desa bertanya-tanya bagaimana ribuan batu akan diangkat, bagaimana tanah akan disiapkan, dan apakah mereka mampu bekerja bersama tanpa konflik. Raja menenangkan mereka, mengatakan bahwa proyek ini akan menjadi kerja bersama antara rakyat dan kerajaan, sebuah persembahan bagi masa depan. Gunadarma menambahkan bahwa bangunan ini akan menjadi lidah bumi, berbicara kepada generasi yang belum lahir. Saat sore tiba, rombongan kerajaan dan para penduduk berdiri bersama di sebuah bukit kecil, memandang lembah Magelang dari ketinggian. Matahari tenggelam di balik menoreh, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari tanah yang kelak menjadi halaman Borobudur. Di momen sakral itu, semua orang merasakan hal yang sama, bahwa mereka sedang menjadi saksi awal dari sebuah karya yang akan dikenang sepanjang zaman. Dan di antara bisikan angin, seolah terdengar gema ramalan lama, gunung suci akan bangkit dari tangan manusia. Setelah kepastian pembangunan ditetapkan, Gunadarma memilih untuk tidak langsung memulai perhitungan teknis. Ia memahami bahwa sebuah karya agung tidak lahir dari kemampuan tangan semata, tetapi dari kejernihan batin dan pemahaman mendalam tentang makna yang hendak dibangun. Maka, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri. Raja Samaratungga menghormati pilihannya, karena ia tahu sang arsitek sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar bentuk fisik, ia sedang mencari jiwa bagi monumen yang akan mereka bangun. Gunadarma berjalan melewati desa-desa kecil, sungai-sungai yang mengalir tenang, dan hutan-hutan yang dipenuhi suara burung. Selama perjalanan, ia mengamati bagaimana masyarakat hidup dalam keseimbangan dengan alam. Ia melihat para petani yang bekerja dengan penuh kesabaran, pendeta yang memimpin ritual sederhana, serta anak-anak yang bermain tanpa beban. Dari kehidupan yang tampak sederhana itu, Gunadarma merasakan bahwa ajaran Buddha bukan hanya tertulis dalam sutra, tetapi juga hidup dalam keseharian mereka. Perjalanannya membawa ia ke puncak Bukit Menoreh, tempat yang selama bertahun-tahun dianggap suci oleh para pertapa. Di puncak itu ia duduk bersila, memandang lembah luas Magelang yang terhampar bagai permadani hijau. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Saat itulah ia menutup mata, masuk ke dalam keheningan batin yang mendalam. Dalam keheningan itulah, ia mencari jawaban, seperti apakah bentuk monumen yang mampu mencerminkan jalan menuju pencerahan.
Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan purnama memancarkan cahaya perak di seluruh lembah, Gunadarma merasakan sebuah visi muncul dari dalam dirinya. Ia melihat sebuah mandala raksasa, tersusun dari lapisan-lapisan yang membentuk perjalanan manusia, dari dunia penuh keserakahan, naik ke tingkat kebijaksanaan, hingga mencapai puncak tempat segala keinginan lenyap. Mandala itu bukan sekadar gambar, ia hidup, berputar dalam cahaya keemasan yang lembut. Gunadarma tertegun, itulah bentuk Borobudur yang akan ia bangun. Keesokan harinya, ia mulai menggambar bentuk dasar mandala itu di atas tanah dengan sebatang kayu. Ia menggambar tingkat demi tingkat, menghubungkan setiap struktur dengan arah mata angin dan pergerakan bintang. Dalam benaknya, ia merancang bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah peta perjalanan spiritual. Setiap langkah menaiki candi kelak akan membawa seseorang dari dunia kesengsaraan menuju pencerahan. Semakin lama ia menggambar, semakin ia sadar bahwa visi ini bukan hanya miliknya, melainkan milik zaman dan umat manusia. Setelah beberapa hari bertapa dan merenung, Gunadarma turun kembali ke desa. Para penduduk menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu, sementara utusan kerajaan segera mengabari Raja Samaratungga tentang kepulangannya. Ketika ia tiba di hadapan raja, ia mempersembahkan gambaran awal candi, bentuk lingkaran dan bujur sangkar yang saling menyatu, melambangkan keselarasan antara dunia dan langit. Raja Samaratungga memandang gambar itu dengan takjub, merasakan kekuatan spiritual yang terpancar dari setiap garisnya. Ini bukan hanya bangunan, kata Gunadarma dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ini adalah perjalanan jiwa, siapapun yang menaikinya akan memahami arah hidup. Raja mengangguk. Ia tahu bahwa di hadapannya berdiri seorang arsitek yang tidak hanya mahir dalam seni bangunan, tetapi juga memahami makna terdalam ajaran Dharma. Ia pun segera memerintahkan. Persiapan pembangunan dimulai. Malam itu, ketika langit kembali dihias bintang-bintang, Gunadarma menatap lembah Magelang dari kejauhan. Ia tahu bahwa tugas berat menantinya, membangun sebuah mandala raksasa dengan tenaga manusia dan batu andesit yang tak terhitung jumlahnya. Namun ia juga tahu bahwa cahaya Dharma telah menunjukkan jalannya. Dan dengan itu, langkah pertama menuju lahirnya Borobudur resmi dimulai. Keesokan harinya, setelah Raja Samaratungga mengesahkan rancangan Gunadarma, pasukan pengrajin, pemahat, dan pekerja mulai berdatangan dari berbagai wilayah kerajaan. Lembah Magelang yang sebelumnya tenang berubah menjadi pusat kegiatan besar. Tenda-tenda dibangun, peralatan dipersiapkan, dan para tetua desa memimpin upacara permohonan restu kepada alam. Asap dupa mengepul di udara, menandai dimulainya sebuah proyek yang kelak akan menjadi salah satu karya paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Gunadarma berdiri di tengah lahan pembangunan, memegang peta mandala raksasa yang telah ia rancang. Dengan suara tenang, ia menjelaskan kepada para pemimpin kelompok tentang struktur dasar yang harus mereka bangun. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjelaskan makna spiritual di balik setiap bentuk, persegi yang melambangkan dunia manusia, lingkaran yang melambangkan kesempurnaan, dan susunan tingkat yang harus membawa seseorang naik menuju pencerahan. Para pekerja mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mereka merasa sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada sekadar bangunan. Langkah pertama adalah menyiapkan fondasi. Tanah tinggi tempat candi akan didirikan harus stabil dan kokoh, karena monumen yang akan dibangun begitu besar sehingga kesalahan kecil dapat membawa bencana. Para pekerja menggali, memadatkan, dan menimbun tanah, lalu menyusun batu-batu besar sebagai dasar. Gunadarma mengamati setiap langkah, memastikan semuanya selaras dengan garis mata angin, aliran air, dan kontur tanah. Ia memahami bahwa candi ini bukan hanya buatan manusia, tetapi harus menjadi bagian dari alam itu sendiri. Batu andesit yang digunakan untuk pembangunan diambil dari sungai-sungai sekitar Magelang. Ratusan pekerja memotong batu dengan alat sederhana namun terampil, lalu mengangkutnya dengan gerobak kayu dan tenaga manusia. Setiap hari sungai dipenuhi suara pukulan alat pahat yang memecah batu menjadi balok yang presisi. Para pekerja bekerja dari pagi hingga sore, sementara Gunadarma menghitung ukuran demi ukuran untuk memastikan setiap batu memiliki tempat yang tepat. Ia selalu menekankan bahwa candi ini dibuat tanpa menggunakan semen, semua batu harus tersusun rapi hanya dengan sistem kunci yang kuat. Seiring waktu, dinding-dinding tingkat bawah mulai terbentuk. Para pemahat terbaik kerajaan dipanggil untuk mengisi bagian-bagian tertentu dengan pahatan.
Namun sebelum mereka bekerja, Gunadarma meminta mereka untuk memahami dahulu makna cerita yang akan mereka ukir. Relief ini bukan untuk keindahan saja, katanya. Ini adalah kitab suci dalam bentuk batu. Setiap pahatan harus hidup dan mengajarkan sesuatu. Para pemahat mengangguk, menyadari tanggung jawab besar yang mereka pikul. Meski demikian, pembangunan bukan tanpa hambatan. Beberapa kali hujan deras mengguyur lembah, menyebabkan tanah menjadi licin dan beberapa batu bergeser dari posisinya. Para pekerja harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki kerusakan. Ada pula kabar tentang perbedaan pendapat antara beberapa mandor yang merasa cara mereka lebih efisien. Namun, Gunadarma menghadapi semua itu dengan ketenangan. Ia memanggil mereka satu persatu, menjelaskan dengan lembut tetapi tegas bahwa keharmonisan adalah bagian dari candi ini. Jika kita ingin membangun tempat pencerahan, ujarnya, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Di tengah semua kesibukan itu, masyarakat Magelang turut membantu dengan cara mereka sendiri. Para ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja, para tetua menjaga ritual harian, dan anak-anak mengangkat batu-batu kecil sambil tertawa riang. Tanah lembah yang dulu sunyi kini dipenuhi suara kehidupan, suara pahat menghantam batu, teriakan komando, dan nyanyian para pekerja yang saling menguatkan. Hari demi hari, struktur dasar Borobudur perlahan naik dari tanah seperti raksasa yang terbangun dari tidur panjang. Gunadarma memandangnya dengan mata penuh harapan. Ia tahu perjalanan masih panjang, relief belum dipahat, stupa belum dibangun, dan tingkat pencerahan masih jauh di atas. Namun, melihat ribuan tangan bekerja bersama seperti aliran energi yang tidak pernah putus, ia yakin satu hal, Borobudur bukan hanya karya manusia, tetapi karya dari semangat zaman itu sendiri. Seiring fondasi dan struktur dasar Borobudur mulai berdiri kokoh, perhatian kini beralih kepada bagian yang paling rumit dan paling syarat makna, pahatan relief. Para pemahat terbaik dari seluruh penjuru kerajaan berkumpul di Lembah Magelang, membawa peralatan mereka yang sederhana namun ampuh, pahat, palu, dan kemampuan artistik yang telah diasah bertahun-tahun. Mereka berdiri di hadapan dinding batu abu-abu yang masih polos, menyadari bahwa di sanalah mereka akan menuangkan kisah tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan perjalanan spiritual umat manusia. Gunadarma mengumpulkan para pemahat di sebuah aula terbuka, tempat mereka mendengarkan penjelasan tentang makna setiap panel yang akan dibuat. Ia menjelaskan kisah Karma Vibangga, Lalita Vistara, dan Jataka, serangkaian cerita yang menggambarkan perjalanan Buddha dan hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. Para pemahat mencatat, mengingat, dan merenungi makna-makna tersebut sebelum menyentuhkan pahat pertama mereka pada batu. Ingat, ujar Gunadarma dengan suara lembut, setiap garis bukan hanya gambar. Ia adalah ajaran. Siapapun yang melihatnya berabad-abad dari sekarang harus bisa merasakan kebenaran yang kalian ukir hari ini. Namun tidak semua berjalan mulus. Di antara para pemahat, muncul perbedaan cara pandang. Beberapa pemahat muda yang memiliki keberanian untuk bereksperimen ingin memberikan sentuhan gaya mereka sendiri, seperti ekspresi wajah yang lebih dramatis atau gaya lipatan kain yang lebih bebas. Sementara para pemahat senior menilai bahwa setiap pahatan harus mengikuti kaidah klasik dan simbolik agar candi tetap memiliki kesucian bentuk. Perdebatan kecil mulai muncul di ruang kerja, meski semuanya masih tertahan dalam batas hormat. Gunadarma, menyadari ketegangan itu, mengundang seluruh pemahat untuk duduk bersamanya di tepi sungai pada sore hari. Ia menjelaskan bahwa perbedaan gaya bukanlah hal yang buruk, selama tetap berada dalam kerangka dharma yang benar. Ia mengingatkan mereka bahwa kehidupan selalu dipenuhi keberagaman, dan Borobudur harus mencerminkan hal itu. Seni adalah jembatan, katanya, bukan dinding yang memisahkan. Kata-katanya meredakan hati banyak pemahat muda, sementara para senior mulai memahami bahwa generasi baru juga memiliki cahaya mereka sendiri. Dengan semangat yang kembali bersatu, para pemahat mulai bekerja. Setiap panel batu berubah menjadi kisah-kisah hidup. Pada satu sisi tampak adegan manusia yang terlena oleh kekayaan dan keinginan, menggambarkan siklus penderitaan. Di sisi lain, terlihat wajah Buddha yang penuh ketenangan, mengajarkan kebijaksanaan dan welas asih. Ada pula adegan hewan-hewan yang menggambarkan cerita moral dari Jataka, kisah-kisah kelahiran kembali Buddha dalam berbagai bentuk. Relief itu tidak hanya indah, tetapi hidup, seolah bernafas bersama angin yang berhembus melewati dinding-dinding candi.
Relief Karmavi Bangga, yang berada di dasar candi, menjadi salah satu yang paling menantang. Cerita-ceritanya penuh dengan gambaran tentang konsekuensi dari tindakan manusia, baik maupun buruk. Para pemahat menggambarkan manusia yang tamak, pemalas, atau penuh amarah, berdampingan dengan gambaran orang-orang yang murah hati dan penuh welas asih. Relief ini begitu jujur dan nyata, sehingga beberapa pekerja yang melihatnya merasa seolah sedang bercermin pada diri mereka sendiri. Borobudur tidak hanya mengajarkan dharma, tetapi juga mengingatkan manusia pada sifat-sifat mereka yang paling tersembunyi. Masyarakat Magelang pun ikut terpesona melihat perkembangan candi ini. Setiap sore, beberapa dari mereka datang untuk melihat panel demi panel yang terbentuk. Anak-anak mencoba menebak cerita yang digambarkan, para tetua berdiskusi tentang makna setiap adegan, sementara para pendeta merasa haru melihat bagaimana ajaran yang mereka pegang teguh terukir begitu indah. Borobudur menjadi bukan hanya proyek kerajaan, tetapi juga bagian dari kehidupan rakyat. Di malam